semua dokumen-dokumen atas tanah tersebut masih atas nama Pak Idris selaku ahli warisnya. Nah ini saya katakan ini ada proses jual beli yang tidak cermat, yang ceroboh. Hal tersebut sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1816 tahun 92 dikatakan bahwa apabila pembeli yang tidak cermat meneliti keberhakan penjualnya, maka itu dapat diartikan pembeli yang ceroboh. Sidang agenda hari ini ditunda, diagendakan nanti di tanggal 29 hari Selasa. Nah, adapun sidang yang sebelumnya pada hari Selasa kemarin, di situ kami menghadirkan saksi ahli Dr. Hairul Huda dan saksi Richard Pak Edi. Pada keterangan tersebut menjelaskan bahwa yang jadi pokok soalan sekarang kan masalah penipuan dan penggelapan. Nah, sekarang saya jelaskan dulu tentang penipuannya. Yang namanya penipuan itu kan adanya bujuk rayu, adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang yang ditipu tersebut. Nah, hal ini semua terjadi antara Pak Rusli dengan Pak Mat Solar. Proses jual beli yang dilakukan, Pak Rusli menjual tanahnya kepada Mat Solar dengan tanpa akte jual beli. Nah, pada saat itu di tahun 2008 dan Pak Idris sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Jadi bagaimana mungkin Pak Idris dikatakan melakukan penipuan? Orang ketemu aja tidak. Jangankan melakukan rangkaian kebohongan, bujuk rayu kepada Pak Mat Solar. Nah, Pak Idris ketemu aja tidak. Yang melakukan itu semua kan antara Pak Rusli dengan Pak Mat Solar. Nah, itu tentang penipuannya. Sekarang tentang penggelapannya. Tentang surat C60 dan uang 254 juta. Itu pun C60 dari seluruh keterangan transaksi diterangkan bahwa C60 itu Pak Idris tidak memegangnya, tidak ada. Ada dalam arsip kelurahan yang diajukan proses sebagai pembayaran tanah jalan tol kepada Pak Herman 254 juta tersebut. Nah, yang namanya penggelapan itu harus ada barang yang dipegang. Nah, Pak Idris tidak punya barang yang dipegang. Barang itu ya barang yang bernilai uang. Baik barangnya, suratnya, benda bergerak atau uang pun tidak dipegang oleh Pak Idris, dia tidak tahu. Nah, bagaimana mungkin hal tersebut dikatakan penggelapan? Jadi, unsur penipuan dan penggelapan berdasarkan saksi-saksi yang ada semuanya menguntungkan terdakwa. Di sana menerangkan pada pokoknya tidak ada penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Pak Idris. Gitu. Nah, dari saksi kemarin gimana, Bang? Nah, saksi kemarin Pak Edi menerangkan bahwa dia sebagai staf kelurahan yang mengumpulkan dokumen dari A sampai Z, gitu, termasuk fotokopi letter C yang dilegalisir. Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut Pak Edi mendatangi atau menghubungi Pak Idris untuk ditandatangani agar hal tersebut dibawa ke panitia 9 atau ke BPN agar uang itu dicairkan, uangnya diberikan kepada Pak Herman karena panitia pembebasan tanah menunjukkan kepada Pak Herman. Oleh karena basic asalnya ada jual beli tanah yang tidak sempurna, tidak diikat dengan akta jual beli sejak awalnya, maka Pak Idris yang mencairkan tersebut karena dirinya masih atas nama Pak Idris dengan berupa fotokopi yang dilegalisir oleh kantor kelurahan. Tuh, nah uangnya dikasih kepada Pak Herman. Tuh masalahnya. Jadi tidak ada masalah buat Pak Idris. Nggak ada penipuan dan penggelapan buat Pak Idris. Semuanya dokumen dia nggak pegang, uang juga tidak pegang. Tuh, semuanya dilakukan seperti itu. Itu dikuatkan oleh Pak Edi, Pak Mariam Sutanto, Pak Suprisman, semua menerangkan demikian. Para saksi ya? Para saksi, semua menerangkan begitu. Semua dokumen tidak ada, adanya fotokopi letter C
dikumpulkan oleh kelurahan, karena kalau tidak dicairkan, kata beliau, sayang, karena tanahnya itu Pak Herman sudah berdiri bangunan, yang sampai tanahnya kegusur, tidak ada ganti kerugian. Makanya untuk membantu para panitia itu minta tolong ke Pak Idris agar dicairkan. Itu. Oke, untuk Ya. harapan abang gimana nih bang? Sebenarnya ingin lanjut atau gimana? Atau menuntut balik? Ada rencana dari klien untuk membuat serangan balik. Karena ini yang tadi saya jelaskan bahwa dia tidak melakukan penipuan dan penggelapan terhadap ini. Ini semua terjadi karena ada perbuatan perdata yang dilakukan. Semua dokumen-dokumen atas tanah tersebut masih atas nama Pak Idris selaku ahli warisnya. Nah ini saya katakan ini ada proses jual beli yang tidak cermat, yang ceroboh. Hal tersebut sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1816 tahun 92 dikatakan bahwa apabila pembeli yang tidak cermat meneliti keberhakan penjualnya, maka itu dapat diartikan pembeli yang ceroboh dan dinilai pembeli yang bertingkat buruk, karenanya tidak pantas mendapatkan perlindungan hukum. Bayangkan, jual beli tidak ada jual belinya semuanya. Bisa dibayangkan kalau seandainya Pak Idris tidak berikat baik, seandainya Pak Idris bukan orang baik, bisa aja jauh sebelumnya tanah tersebut sudah dijual oleh Pak Idris jauh sebelumnya, karena kan segitu semua masih atas nama Pak Idris. Atau konsinyasi yang 3,3 M di pengadilan sudah diambil oleh Pak Idris, atau Pak Idris mengajukan gugatan kepada Mas Solar di atas angin, Pak Idris menang. Kenapa? Semua kiri selesainya atas nama dia. Itu semua tidak dilakukan. Makanya ceritanya jangan dipelintir terbalik. Gitu, seolah-olah Pak Idris yang salah, padahal terbalik kali ini. Itu. Jadi ada rencana nuntut kapan tuh bang? Setelah ini kasus selesai, ada tuntutan balik kepada Pak Masolar dari klien saya Pak Idris. Karena semua proses ini dia tidak pernah berhubungan, tapi yang berhubungan semuanya kan ini antara Pak Rusli dengan Pak Masolar. Kok kenapa sekarang yang dikejar-kejar Pak Idris? Kan kagak nyambung. Di sini ada konstruksi hukum yang tidak ada hubungan hukumnya, yang tidak nyambung. Hubungan hukum semua antara Pak Rusli dengan Pak Masolar. Kenapa kok Pak Masolar sekarang ngejar-ngejar Pak Idris? Kan tidak ada hubungannya ini. Semua seharusnya Pak Masolar kejar tuh Pak Rusli. Kenapa belum ke dia pada saat itu? Terlebih lagi pada saat itu Pak Rusli menjual tanah pertama ke Pak Herman di tahun 2004 yang saya 60. Selanjutnya Pak Rusli menjual tanah di tahun 2008 yang saya 1242 ke Pak Masolar. Nah, bagaimana mungkin bisa dituduh Pak Idris menjual tanah Pak Masolar kepada Pak Herman? Orang jual tanah jual belinya lebih jauh, Pak Herman lebih dahulu, Pak Masolar belakangan. Pada saat itu nggak mungkin terjadi jual belinya pada saat itu. Pak Herman lebih jauh dulu, Pak Masolar belakangan. Tapi kalau untuk rencana damai gimana bang? Apa ada damai nggak? Memang ada gium damai itu yang paling adil, yang paling sempurna dan sama-sama menang. Itulah keadilan yang sudah adalah didamai. Dengan damai semua rasa lega, tidak ada saling dendam. Semua damai itu yang paling bagus sebetulnya. Namun demikian kembali saya serahkan kepada klien. Apakah beliau rencana mau damai atau tidak? Karena klien ini sudah jauh diperlakukan seperti ini. Klien ini sudah jauh dipenjarakan, bahkan disuruh tanda tangan di penjara, sudah jauh. Nah, karena mengenai tanda tangan penjara, kemarin fakta persidangan Pak Idris menerangkan tanda tangan di penjara.